Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao merasa sama sekali tidak berdaya. Dia melihat sebuah gua yang sederhana dan dibangun dengan kasar, dengan puluhan obor ditempatkan di dinding. Dia juga melihat altar primitif yang diukir dari sepotong batu. Totem gagak api emas berkaki 3 yang besar dicat di dinding dengan darah binatang tak dikenal yang dicampur dengan pigmen mineral. Di bawah cahaya api, mata gagak emas bersinar dengan cahaya magis, dan menatap Ji Hao. Ji Hao bisa merasakan getaran liar dan kuno yang dipancarkan gua ini. Dia merasa seolah-olah dia terbungkus dalam suasana yang tidak berwujud. Dia bisa mendengar suara yang tak terhitung jumlahnya berbisik di telinganya. Nenek moyangku tersayang, aku, Ji Xia, memberikan darahku kepada anakku, untuk meningkatkan kekuatan dan kekuatannya, dan mendoakan masa depan yang lebih baik. Nenek moyangku terkasih, tolong berkatilah anakku. Tolong buat dia lebih kuat dariku, jadikan dia prajurit terbaik di Southern Wasteland. Aku ingin dia mendapatkan kembali kemuliaan gagak api emas dan memulihkan status klan kita. Ji Xia sedang berdoa dengan keras. Dia meletakkan Ji Hao di altar, dan menatapnya. Matanya penuh cinta. Dia menyeringai, lalu mengeluarkan pisau tulang, dan dengan cepat memotong pergelangan tangannya sendiri dengan itu. King Fu telah duduk di samping Ji Xia. Pada saat ini, dia berdiri dan mulai melafalkan mantra kuno. Dia tampak pucat dan lemah. Mengiringi suaranya, suara dengungan aneh datang dari udara. Darah menetes dari pergelangan tangan Ji Xia. Tetesan darah ini tidak jatuh langsung ke altar, melainkan mengambang di atas Ji Hao. Setiap tetes darah perlahan menggeliat dan berubah bentuknya di bawah kendali King Fu. Pada akhirnya, tetesan darah ini berkumpul dan membentuk gagak api emas seukuran kepala yang memancarkan panas besar dan cahaya yang intens. King Fu kemudian memotong pergelangan tangannya sendiri juga, dan mengarahkan darahnya ke gagak api emas. Nenek moyang, dewa, dan hantu tersayang. Aku, King Fu, mohon kamu untuk berbelas kasih kepada kami. Tolong berkati putra saya dengan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Setelah darahnya meleleh ke dalam gagak yang berbentuk darah, simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dari gagak yang berbentuk darah. Wajah King Fu menjadi lebih pucat. Ji Hao yang baru lahir sedang berbaring di altar, sambil menatap orang tuanya dengan tertegun. Gagak yang berbentuk darah perlahan turun dari udara, dan bergabung ke dalam tubuh Ji Hao. Diikuti oleh ledakan yang menggelegar, embusan angin dingin masuk ke dalam gua, dengan pisau es hitam yang tak terhitung jumlahnya terbungkus di dalamnya. Beberapa mayat manusia yang dimutilasi parah terlempar ke dalam gua oleh angin kencang. Ini adalah penjaga kuil leluhur klan gagak api. Tubuh berotot mereka hampir terkoyak berkeping-keping oleh pisau es, dan kejutan telah membeku di wajah mereka yang sederhana dan jujur. King Fu dan Ji Xia menyentakkan kepala mereka, dan melihat ember tebal, panjang 100 kaki, ular hitam bertanduk satu menggeliat ke dalam gua saat menyemburkan udara dingin dengan racunnya, keluar dari mulutnya yang besar. Ular itu melihat Ji Hao, yang sedang berbaring di altar, dan ekornya yang besar kemudian mencambuk dengan keras ke arah Ji Hao. Ji Xia baru saja memberikan lebih dari setengah darahnya kepada Ji Hao, yang sangat mengurangi kekuatannya. Begitu dia melihat ular ini, dia menggeram, 2 aliran api kemudian melesat keluar dari kedua lengannya. Perisai sisik naga, dan tombak. Kayu murbei muncul di dalam api. Perisai itu memblokir ekor ular itu, yang hanya berjarak beberapa inci dari tubuh mungil Ji Hao. Pada saat yang sama, tombak itu menembus kepala ular dengan kecepatan kilat. Siapa kamu? Beraninya kamu menyerbu tanah suci kami? Ji Xia berteriak. Suaranya menunjukkan sedikit kebingungan. Bagaimana kamu bisa masuk? Ini adalah kuil leluhur kami.
Ini adalah tanah suci klan Gagak Api. Sementara Jisia berteriak pada ular itu, tubuh ular itu meledak menjadi awan asap hitam. Sesosok hitam muncul dari asap itu dan melambaikan tangannya ke arah Jisia. Detik berikutnya, lebih dari 20 pisau es hitam melesat keluar dari asap itu dan menusuk semua acu poin magus, yang telah bersinar terang di dada Jisia. Darah menyembur keluar dari lukanya, dan memercik ke seluruh tubuh Ji Hao. King Fu menjerit, dan menarik 3 jarum panjang hitam dari rambutnya yang melingkar, yang kemudian dia lemparkan ke arah sosok hitam itu. 3 jarum hitam menembus tubuh sosok itu, ia melolong, membuka mulutnya dan menghembuskan gumpalan udara dingin. Udara dingin tiba-tiba berubah menjadi 3 pisau es setebal ibu jari, dan kemudian melewati 3 titik akupuntur magus di dada King Fu. Di samping api unggun yang menyala-nyala, Ji Hao kecil dengan penasaran menatap Ji Kui dengan matanya yang cerah dan berair. Ji Kui mengenakan lengan tulang dan jubah kulit. Ular bau sialan itu, aku mengutuk jiwa mereka untuk terbakar dalam api gagak emas dan tidak pernah dibebaskan. Oh, lihat anak kecil kita, Magus Pries yang sangat berbakat. Kekuatan spiritualnya sudah sekuat Magus Pries biasa. Meskipun dia baru lahir, makhluk yang sangat indah, mereka hampir membunuhmu. Ji Kui kemudian menggigit jarinya sendiri dan menggambar satu set simbol mantra rumit di tubuh Ji Hao dengan darahnya. Sia, kamu belum menyelesaikan upacara pemberkatanmu. Darah Anda dan King Fu telah melewatkan momen yang tepat untuk bergabung dengan tubuh si kecil kami. Aku hanya bisa menyegel darahmu di dalam tubuhnya dengan mantra sihirku. Segel ajaib ini secara bertahap akan menghilang setelah kekuatan fisiknya mencapai tingkat junior, setelah itu darahmu akan diserap oleh tubuhnya. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa merusak bakatnya, segel sihir saya mungkin memengaruhi dia selama pelatihan prajuritnya, tetapi dia masih akan menjadi Magus Pries yang kuat. Jiwa yang begitu kuat, Magus Pries yang begitu berbakat. Ji Hao mengerang, lalu membuka matanya. Dia melihat atap hitam sebuah gua dan juga merasakan bulu lembut di bawah tubuhnya. Ada rasa pahit yang tersisa di mulutnya, yang begitu akrab. Itu adalah obat yang dibuat oleh King Fu. Beruang gemuk itu meletakkan kepalanya di dekat wajah Ji Hao dan menyeringai lebar ketika menyadari bahwa Ji Hao telah terbangun. Hei, gemuk, di mana Ama? Ji Hao melihat air liur yang tergantung di sudut mulut beruang dan bertanya. Dia kemudian mendorong kepala beruang itu ke samping. Panas internal di dalam tubuhnya telah ditutup kembali. Dia merasakan bahwa darah Majus senior dari orang tuanya melayang di atas api warna-warni di dantiannya. Nyala api bekerja keras untuk mengubah darah senior magi menjadi berkas cahaya warna-warni, yang bisa diserap tubuhnya. Ji Hao merasakan kekuatan yang tak ada habisnya dari tubuhnya. Dia melihat ke dinding gua di sebelahnya, lalu memotongnya dengan tangannya. Tangannya membuat luka yang dalam ke dinding batu. Dia merasa seolah-olah sedang memotong sepotong tahu dengan pisau tajam. Kekuatannya tampaknya tidak membuat peningkatan yang signifikan, tetapi kekuatannya menjadi lebih kokoh. Masih ada 90% darah senior magi yang belum dilepaskan, adapun darah yang telah dilepaskan, lebih dari setengahnya menunggu untuk diubah oleh api warna-warni. Darah Majus senior sangat kuat. Ji Hao melompat dari tanah dan melambaikan tinjunya. Dia melihat sekeliling, lalu berjalan keluar dari gua. Dia melihat sungai yang mengalir deras ke arah timur, sebuah lembah yang indah dan luas diam-diam tergeletak di bawah cahaya bintang. Ribuan budak memamerkan tubuh mereka, menyanyikan lagu kerja, sambil sibuk dengan keringat mengalir di punggung mereka. Sebuah suara angkuh datang dari tidak jauh. Jisia, kamu bukan lagi pemimpinnya. Kamu sama seperti kami sekarang. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa berbicara dengan kami seperti itu? Apa maksudmu? Jangan bicara padaku seperti itu. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Sudah hampir 2 bulan sejak kamu diberi pekerjaan ini. Gunung Mata Air, tempat Anda dan budak-budak ini berasal, hanya ratusan mil jauhnya dari sini.
Dan budak-budak ini bahkan belum membangun tempat berlindung mereka sendiri. Kamu punya banyak waktu dan semua orang ini. Tapi Anda bahkan tidak mulai membangun poros tambang. Apa yang telah kamu lakukan selama ini? Saya belum selesai. Bisakah Anda memberitahu saya di mana makanan untuk budak-budak ini? Di manakah daging untuk binatang sahabat kita dan binatang buas yang membawa barang-barang kita? Di mana semua peralatan yang kita butuhkan untuk pekerjaan eksplorasi dan pertambangan? Kamu hanya menyia-nyiakan 2 bulan penuh di sini. Di bawah cahaya bintang, Jisia melambaikan tangannya dan berteriak pada 2 pria, yang tampak malas dan angkuh. Kedua pria itu mengenakan baju besi logam, yang sangat langka di Southern Wastelen. Setelah Ji Hao mendengar suara Jisia, dia berhenti berjalan, dan menonton dengan tenang dari bawah naungan gua. Dia bisa merasakan kekuatan kuat yang datang dari pedang berat yang mereka kenakan di pinggang mereka. Menghadapi keluhan Jisia, kedua pria itu menunjukkan wajah arogan, dan sepertinya tidak menganggap serius kata-kata Jisia sama sekali. Jisia, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Kami telah mengirim 5.000 budak itu kepadamu seperti yang telah diberitahukan kepada kami. Mulai sekarang, Anda bertanggung jawab atas pekerjaan penambangan di lembah Sungai Dingin, serta semua urusan lain di sekitar sini, yang tidak ada hubungannya dengan kami. Kedua pria itu tertawa terbahak-bahak dan bersiul tajam. 2 elang botak cakar besi dengan lebar sayap puluhan kaki, mendarat tidak lama setelah itu di depan mereka. Kedua pria itu melompat ke punggung elang, elang kemudian dengan cepat naik tinggi ke udara, melayang-layang, dan terbang menuju gunung hitam emas. Jisia mengangkat lengan kanannya dengan marah, tapi kemudian berhenti, lengannya membeku di udara. Jika seperti sebelumnya, pria manapun yang Jisia temukan sedang mengacaukan pekerjaan mereka, akan ditampar keras di wajah Jisia, tanpa ragu-ragu. Namun, persis seperti yang dikatakan kedua pria itu, dia bukan lagi pemimpin prajurit Tanah Suci, yang berarti dia tidak punya hak untuk melakukannya lagi. Mark Crow tiba-tiba mendarat di bahu Ji Hao. Ji Hao kemudian berjalan ke arah Jisia, melihat 2 elang yang secara bertahap menjadi semakin kecil di langit, dan berkata, Aba, apakah mereka orang-orang Jisoo? Apakah Anda ingin saya menembak jatuh mereka? Mark Crow berkokok keras, menyemburkan gumpalan api dari paruhnya. King Ying diam-diam muncul di samping Ji Hao. Dia mengeluarkan panah dan mulai berteriak dengan penuh semangat saat dia melambaikan panah itu. Iya, Hao benar. Ayo tembak jatuh itu. Aku hanya butuh 1 tembakan untuk mereka dari jarak ini. Jisia meletakkan lengannya, menepuk kepala Ji Hao, dan berkata sambil tersenyum, jangan. Itu adalah kesalahan mereka karena tidak melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Tapi, kita tidak pernah bisa melanggar aturan klan kita. Kita tidak akan pernah bisa mengambil inisiatif untuk menyakiti rakyat kita sendiri. Ji Hao menatap wajah pucat Jisia. Pikirannya terlintas kembali ke apa yang telah dia lihat selama koma. Dia ingat dengan jelas bahwa Jisia telah memblokir serangan itu dengan dadanya sendiri, darah panas Jisia yang mendidih telah memercik ke tubuh dan wajahnya. Ji Hao tidak akan pernah melupakan itu. Tentu, aku tidak akan melakukan apapun pada mereka. Kecuali mereka melakukan sesuatu padaku terlebih dahulu. Ji Hao tersenyum kepada Jisia lalu berbalik dan mulai mengamati lembah ini dengan hati-hati. Cahaya bintang itu terang dan jernih. Di mana Ji Hao berdiri, adalah pusat lembah. Lembah ini panjangnya puluhan mil dan lebarnya bermil-mil, sebuah sungai dengan lebar ribuan kaki mengalir deras melalui tengah lembah. Di sisi sungai ada tumpukan emas dan batu giok. Air sungai itu sedingin es. Meskipun Ji Hao berjarak 1 mil dari sungai, dia masih bisa merasakan hawa dingin yang datang darinya. Ji Hao bisa mendengar suara air yang berdesir dan berkumur yang membasuh potongan-potongan emas dan batu giok di sisi sungai. Potongan-potongan emas dan giok itu bersinar memikat. Lode yang luar biasa, kata Ji Hao. Memang, itu adalah lode yang sangat besar dan kaya.
Setelah kita sampai di sini, Ama Anda melakukan beberapa eksplorasi, dia menemukan bahwa sumber daya mineral di sini terkubur relatif kurang dalam, yang akan mudah digali. Kita bisa dengan mudah mendapatkan 100.000 keping emas dan puluhan ribu keping batu giok dari lembah ini. Jisia kemudian mengerutkan kening dan melanjutkan, tapi dari gunung mata air itu hanya mengirim kami 5.000 budak tanpa yang lain. Segala macam suara ketukan bergema di seluruh lembah. Ribuan budak menyanyikan lagu-lagu kerja mereka, sambil sibuk membangun tempat penampungan mereka. Di sisi lain lembah, puluhan kabin panggung telah dibangun. Di tebing, puluhan prajurit klan Gagak Api bekerja keras untuk membangun pos pengawasan. Beberapa tanaman merambat panjang dijatuhkan dari tebing, dan digunakan untuk menarik batang kayu tebal ke atas tebing dari waktu ke waktu. Di dekat pintu masuk, di kedua sisi lembah, sekelompok prajurit sedang mengawasi ratusan budak yang membangun tembok pagar. Para budak meletakkan fondasi dinding pagar dengan batang kayu tebal, kemudian mengisi dua baris kayu dengan batu dan tanah liat. Dinding pagar semacam ini akan cukup kokoh untuk memblokir serangan dari binatang buas. Lembah aliran dingin berada di ujung utara wilayah klan Gagak Api. Lembah itu dikelilingi oleh hutan primitif. Banyak binatang buas yang mengerikan tinggal di hutan sekitarnya di lembah Sungai Dingin. Itu ditambah dengan bahaya tak terduga lainnya, jika pagar ini tidak dibangun secepat mungkin, nyawa semua budak ini akan terus berada dalam bahaya. King Fu datang dengan beberapa prajurit. Dia tersenyum ketika dia melihat Ji Hao dan dengan intim mengusap kepalanya. King Fu kemudian menyerahkan sepotong batu giok merah seukuran kepalan tangan kepada Jisia dan berkata, "Sia, lode ini tidak hanya menghasilkan emas dan batu giok. Saya meminta para prajurit ini untuk menggali kaki kotor dalam-dalam dan kami menemukan ini." Ji Hao melihat sepotong batu giok merah itu dengan rasa ingin tahu. Giok merah itu tembus pandang dan memiliki panas yang luar biasa, sepertinya ada semacam cairan yang mengalir di dalamnya. Di bawah cahaya bintang, potongan batu giok merah ini bersinar dengan cahaya berapi-api yang terang. Empulur giok api. Ini adalah harta karun yang sebagian besar dan cepat dapat meningkatkan kekuatan penyihir senior dengan kemampuan alami mengendalikan api, dan juga merupakan semacam bahan yang sangat baik untuk membuat alat penyihir. Jisia mengangkat matanya dan berkata dengan gembira, "Jika ini dikirim ke klan sebagai upeti, satu potong empulur giok api bisa bernilai lebih dari ribuan emas dan kepingan emas giok. Kita harus memberi tahu para magus Pries yang lebih tua itu bahwa kita telah menemukan empulur giok api di sini, secepat mungkin. Katakan kepada mereka bahwa mereka harus mengirim lebih banyak prajurit untuk menjaga lembah ini. Dan, Sia, kamu harus mulai berburu dengan Ying setelah matahari terbit." Orang-orang di Gunung Springs itu tidak membawa makanan untuk budak-budak ini, kata Ji Fu dengan suara rendah. Ji Hao mengambil empulur giok api dari tangan Jisia, setelah itu dia mengirim kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan besar menyembur ke tubuhnya dari telapak tangannya. Dia merasa seolah-olah dia telah ditarik ke dalam danau lava, dan hampir berteriak. Ji Hao setengah terkejut dan setengah terkejut. Sepotong batu giok merah ini bukanlah empulur giok api, tetapi sepotong kristal esensi api. Dalam kehidupan Ji Hao sebelumnya, dia telah melihat ratusan prajurit kuat berjuang untuk sepotong kecil kristal esensi api yang ukurannya kurang dari 1% dibandingkan dengan yang dia pegang sekarang. Ini benar-benar berharga. Lembah Coldstream memang harta karun yang besar. Tidak peduli siapa yang menjaga lembah ini dan mengirim kepingan emas dan batu giok, seperti yang diminta darinya, dia akan dihargai dan mendapatkan kredit dari klan. Akankah Jisoo cukup baik untuk membiarkan Jisia mendapatkan pujian seperti itu? Beruang gemuk itu membenamkan seluruh tubuhnya ke dalam sungai, setelah itu ia menamparkan telapak tangan beruangnya yang besar dengan keras ke permukaan air. Air memercik dan membawa ikan sepanjang 5 kaki, yang berwarna putih bersih dan tanpa sisik.
Beruang gemuk itu membuka mulutnya yang meneteskan air liur, menangkap ikan, dan menelannya seketika. Setelah itu mengeluarkan beberapa sorak-sorai. Di lembah, satu kelompok budak masih bekerja keras untuk membangun tempat berlindung dan tembok pagar. Budak yang tersisa sudah mulai membuat alat batu sederhana untuk pekerjaan penambangan di bawah pengawasan beberapa prajurit klan Gagak Api. Ji Hao berdiri di dinding pagar, yang hampir dibangun dan mengerutkan kening sambil melihat para budak yang tampaknya tidak bernyawa. Di Southern Wasteland, pekerjaan pertambangan selalu sangat berbahaya dan berat. Bahkan seorang pria kuat dengan tubuh yang sehat mungkin akan cacat setelah bekerja di poros tambang yang dalam dan gelap selama 2 atau 3 tahun. Namun, hanya ada sedikit pria sehat di antara para budak yang dilihat Ji Hao. Hampir setengah dari mereka tidak memiliki lengan atau kaki. Sisanya adalah anak-anak atau orang tua. Bahkan ada beberapa orang sakit yang tidak bisa berjalan lurus. Setengah dari mereka tidak akan bertahan bahkan 1 menit di poros tambang. Di mana Jisoo menemukan semua sampah ini? Ji Hao berpikir. Ji Hao menghela nafas, lalu berteriak kepada Ji Ying, yang mengawasi budak-budak itu, "Paman Ji Ying, kasihan saja anak-anak malang itu. Pergilah mereka ke hutan untuk menemukan beberapa buah. Lagi pula mereka tidak bisa berbuat apa-apa di sekitar sini." Ji Ying memegang cambuk yang dengannya dia memukul tanah dengan kesal, lalu melirik anak-anak kurus malang yang bahkan tidak bisa membawa sepotong kayu, dan menggeram, "Sialan Jisoo. Ketika aku menjadi lebih kuat, aku harus menendang pantatnya dan mengajarinya beberapa aturan. Bawa anak-anak yang tidak berguna ini. Kalian berdua, kirim mereka ke belakang lembah di mana ada sepotong kayu dengan buah-buahan liar. Biarkan mereka mengisi perut mereka, setelah itu mereka harus membawa semua buah-buahan itu kembali kepada kita." Ji Ying berkata kepada beberapa prajurit yang berdiri di belakangnya. Ji Hao menggelengkan kepalanya, lalu berbalik, dan melihat ke hutan lebat. Di pagi hari, tepat setelah matahari terbit, Ji Xia pergi ke hutan dan mulai berburu dengan sekelompok prajurit. Memberi makan ribuan orang sama sekali tidak mudah, dan akan membutuhkan setidaknya ratusan hewan besar untuk diburu. Beberapa budak membawa batu besar yang bahkan lebih tinggi dari mereka di punggung mereka dan terengah-engah. Mereka berjalan di samping Ji Hao selangkah demi selangkah, lalu meletakkan batu-batu itu ke dinding pagar dengan berat. Tubuh budak-budak ini telanjang, bahkan tanpa daun untuk menutupi bagian pribadi mereka. Tato buaya di kulit mereka menunjukkan bahwa mereka berasal dari klan buaya darah, yang merupakan klan anak perusahaan dari klan ular air hitam. Klan Gagak Api dan klan ular air hitam telah bertarung satu sama lain selama beberapa dekade, bukan hal yang aneh bagi mereka untuk menangkap dan memperbudak orang-orang dari satu sama lain atau klan anak perusahaan mereka. Ji Hao memeriksa beberapa budak yang bekerja di sampingnya dengan kekuatan spiritualnya, dan menemukan bahwa mereka semua adalah penyihir pemula di bawah tingkat kedua. Yo ho ho ho, yo, ho ho, suara teriakan aneh datang dari hutan. Beberapa sosok melintas di hutan, lalu pohon yang tak terhitung jumlahnya mulai bergetar. Beberapa tombak melesat keluar dari hutan bersama dengan suara angin tajam yang menusuk telinga yang diciptakan oleh mereka. Detik berikutnya, beberapa budak ditombak dan dipaku di dinding pagar. Musuh. Sementara Ji Hao berteriak, seorang pria jangkung dan kuat bergegas keluar dari hutan dan berlari ke arah Ji Hao. Pria ini hampir telanjang, pinggangnya dililitkan oleh sepotong kecil bulu, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut hitam tebal. Dia memegang tongkat kayu di tangannya. Tongkat kayu yang dia pegang di tangannya, memiliki ketebalan yang sama dengan pangkuan Ji Hao dan panjang yang sama dengan tinggi Ji Hao, dan berlumuran darah mengering. Pria itu hanya 1 inci lebih pendek dari Ji Hao, tetapi bahunya setengah kaki lebih lebar dari bahu Ji Hao, yang membuatnya tampak seperti simpanse seperti manusia. Dia mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi di udara, lalu menggeram dan menghancurkannya ke arah kepala Ji Hao pada saat yang sama. Ji Hao meraih tombak, yang bersandar di dinding pagar di sampingnya,
lalu menggeram juga. Kemunculan musuh terlalu tiba-tiba, dan membuat Ji Hao tidak punya waktu untuk merapal sihir atau mantra sihir, dia hanya bisa melawan dengan kekuatan fisiknya. Semua rambut hitam yang menutupi tubuh pria kuat itu berdiri tegak, dan awan asap hitam muncul samar di belakang tubuhnya. Di dalam asap, kepala harimau merah meraung diam-diam. Gumpalan asap hitam yang kuat kemudian menyembur keluar dari tongkat dan berubah menjadi cakar harimau, yang menamparkan wajah Ji Hao dengan kecepatan tinggi. Jelas, pria kuat ini adalah seorang prajurit junior magus. Hanya penyihir di tingkat junior atau lebih tinggi yang bisa mengubah kekuatan mereka menjadi bentuk tertentu. Biasanya, kekuatan seorang magus akan melampaui 20.000 batu, ketika dia mencapai tingkat teratas sebagai penyihir pemula, begitu dia meningkatkan menjadi junior magus, kekuatannya akan tumbuh setidaknya menjadi 35.000 batu, ditambah dengan kekuatan garis keturunannya, pukulan junior magus setidaknya akan 2 kali lebih kuat dari novice magus tingkat atas. Sebelum Ji Hao bisa memicu kekuatan internalnya, tombak itu menabrak tongkatnya. Orang kuat itu menatap Ji Hao dengan gembira. Dia hanya melihat bola cahaya redup bersinar di belakang Ji Hao, yang berarti bahwa Ji Hao sudah mulai membuat hubungan dengan kekuatan garis keturunannya tetapi belum memicunya, dan Ji Hao hanyalah puncak penyihir pemula tingkat 12. Mati, daging, anak yang enak. Pria kuat itu bergumam, lengannya mulai bengkak, yang menunjukkan bahwa dia telah menggunakan semua kekuatannya. Liar, sialan kanibal buas. Berkelahi, berkelahi, bunuh mereka semua. Sial, Ji Hao, mundur, cepat, bang. Tombak dan tongkat kayu secara bersamaan meledak berkeping-keping. Ledakan itu tidak melukai Ji Hao sama sekali. Dia sedikit menggelengkan tangannya dan menatap pria kuat itu. Dia menemukan bahwa pria itu tidak sekuat yang dia kira. Berlawanan dengan Ji Hao, kedua telapak tangan pria kuat itu telah patah menjadi beberapa bagian, darah menyembur keluar dari luka-lukanya. Dia menatap Ji Hao dengan kaget saat dia dikirim terbang mundur. Bunuh! Ji Hao menggeram. Dia setengah terkejut dan setengah terkejut. Dia mengendalikan kekuatan dan kekuatannya dengan sengaja dan menjaga dirinya di level ke-11 sebagai penyihir pemula. Namun, dia hanya menggunakan 6% dari kekuatan fisiknya sekarang dan benar-benar mengalahkan junior magus. Sihir, mantra sihir Butian Bulou, yang ajaib memberiku kekuatan ekstra, darah naga memberiku tubuh manusia yang sempurna, dan darah magi senior dari Aba dan Ama, itu sangat kuat. Ji Hao bersorak diam-diam di kepalanya. Dia kemudian menggeram, meraih sepasang kapak dari tangan dua prajurit dan bergegas menuju pria kuat itu. Puluhan orang biadab bergegas keluar dari hutan sambil berteriak dan berteriak. Ji Hao melambaikan kapak dan menerobos kerumunan orang biadab seperti angin puyuh. Segera, puluhan prajurit biadab pemula magi tingkat ke-5 hingga ke-6 semuanya dipotong-potong oleh Ji Hao. Darah memercik kemana-mana. Bunuh! Ji Hao menggeram serak. Pupil matanya memerah. Lebih banyak orang biadab bergegas keluar dari hutan terus-menerus. Ji Hao dengan gila-gilaan melesat ke arah mereka. Ratusan orang biadab dibantai oleh Ji Hao dalam sekejap mata. Tanah dipenuhi dengan potongan tubuh. Tiba-tiba, geraman marah datang dari hutan. Seorang pria setinggi 3 meter yang montok dan kokoh bergegas keluar. 3 titik cahaya merah bersinar terang di dadanya, yang berarti bahwa dia adalah seorang penyihir senior yang memiliki 3 akupuntur magus terbangun. Si penyihir senior Savage meraih seorang prajurit buas yang berlari di sampingnya dan melemparkannya dengan keras ke depan. Prajurit biadab yang malang itu melolong dalam-dalam sambil melesat ke arah Ji Hao seperti bola meriam manusia. Ji Hao merasakan angin kencang datang bersama dengan bola meriam manusia ketika masih berjarak puluhan kaki darinya. Dia merasakan sakit dada yang kuat dan dia bahkan tidak bisa bernapas. Istirahat. Menghadapi prajurit buas malang yang telah dilemparkan padanya sebagai bola meriam manusia, Ji Hao menjatuhkan kapak, mengunci jari-jarinya bersama-sama lalu diam-diam merapal mantra,
pada saat yang sama, dia mendorong tangannya ke depan, dengan telapak tangannya menghadap prajurit buas yang hendak memukulnya. Mantra dan gerakan tangan yang dilemparkan oleh Ji Hao membuat hubungan dengan kekuatan alam yang luas, yang sekarang telah berkumpul menjadi dinding tak terlihat, melindungi Ji Hao di belakangnya. Prajurit bola meriam manusia yang malang itu meledak menjadi awan kabut merah disertai dengan ledakan keras, begitu dia menabrak dinding bertenaga alam yang tak terlihat. Gelombang kejut udara bahkan membuat Ji Hao terbang mundur. Crow tidak mengambil tindakan apapun. Dia mencengkeram bahu Ji Hao dan menatap hutan di belakang penyihir senior yang buas dengan matanya yang merah dan manik-manik, bahkan tanpa melirik penyihir senior yang buas. Anak kecil yang berair, baumu sangat enak, pasti enak. Penyihir senior yang biadab meraung dan mengambil langkah besar menuju Ji Hao. Dia hampir 100 kaki jauhnya dari Ji Hao, namun, dengan satu langkah, dia sekarang berdiri tepat di depan Ji Hao. Pergi, dasar gemuk yang menjijikkan. Bau mengerikan dari penyihir senior yang buas hampir membuat Ji Hao muntah. Dia tumpang tindih tangannya dengan cemberut dan dengan cepat memicu kekuatan internalnya. Segera, semua kekuatan internalnya telah mengembun menjadi bola petir berapi-api seukuran ibu jari di atas telapak tangannya. Bola petir yang menyala-nyala itu kemudian membengkak menjadi seukuran kepala manusia. Diikuti oleh guntur yang mengguncang bumi, petir sepanjang 10 kaki melesat keluar dari bola petir yang berapi-api dan menghantam tepat ke perut besar yang gemuk dari senior magus yang buas. Petir langsung membakar rambut hitam lebat di perut penyihir senior yang biadab dan kulitnya yang kotor dan berminyak tertelanjang. Percikan petir yang tak terhitung jumlahnya membungkus tubuhnya dan membuat suara berderak yang keras. Beberapa percikan petir menyambar tanah dan meninggalkan ratusan lubang seukuran kepalan tangan. Penyihir senior yang biadab menahan perutnya sendiri dengan tangan gemetar dan terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Meskipun Ji Hao tidak akan pernah bisa menyakiti penyihir senior yang biadab dengan kekuatan fisiknya sendiri, dia telah memicu 9 kata rahasia dan meminjam kekuatan dari alam, yang untuk sementara namun sebagian besar meningkatkan kekuatan dan kekuatannya. Meski begitu, dia masih gagal membahayakan tubuh penyihir senior yang biadab. Tapi dia telah berhasil memaksa penyihir senior yang biadab itu kembali. Kecil, aku akan memakan otakmu. Penyihir senior yang biadab meraung dan menginjak tanah dengan keras, menyebabkan guncangan tanah yang intens, yang hampir membuat Ji Hao jatuh. Ji Hao mundur dengan cepat. Liar, ini adalah wilayah klan gagak api kita. Apakah kamu mencoba membunuh dirimu sendiri? Ji Ying terbang menuju Ji Hao dengan tombak yang dipegang di tangannya. Tubuhnya dibungkus oleh aliran api, yang membuatnya terlihat seperti bintang jatuh yang berapi-api. Dia kemudian mendarat di depan Ji Hao dan dengan kuat melindunginya di belakang dirinya sendiri. Tombak yang terbuat dari kayu murbei bercikan dan ujung tombak obsidian menyemburkan serpihan api. Ji Ying kemudian menerjangkan tombaknya ke dada penyihir senior yang biadab selama ratusan kali, dalam sekejap mata. Namun, serangan Ji Ying tampaknya hampir tidak melukai penyihir senior yang biadab. Penyihir senior yang biadab berdiri kokoh di tanah dan menyatukan telapak tangannya, tato gada di telapak tangan kanannya menyala, dan kemudian gada muncul di tangannya. Ji Ying hanya memiliki 2 akupuntur magus yang terbangun, sedangkan penyihir senior yang biadab memiliki 3 di antaranya. Dilihat dari kekuatan fisik mereka, Ji Ying sama sekali bukan saingan dari senior magus yang biadab. Gada dan tombak Ji Ying saling menghantam, dampak kejut mendorong Ji Ying ke belakang dan membuatnya jatuh dengan keras ke tanah. Sebagian kecil dari baju besi kulit Ji Ying pecah berkeping-keping dengan sedikit sentuhan gada. Seiring dengan angin kencang, Ji Lang, yang menjaga bagian belakang lembah terbang ke arah Ji Ying. Mirip dengan Ji Ying, tubuhnya juga dibungkus oleh aliran api. Dia melintas di udara dan bertukar posisi dengan Ji Ying, lalu melompat dan menjepitkan lututnya dengan keras ke wajah penyihir senior yang biadab.
Wajah penyihir senior yang biadab itu langsung hancur. Darah menyembur keluar dari mata dan telinganya. Dia melolong putus asa, membuang gadanya, berbalik melarikan diri ke belakang dengan wajah terkubur di tangannya. Pada saat ini, Ji Ying sudah berdiri kembali. Dia memegang tombaknya erat-erat dan melesat ke arah senior magus yang buas dengan kecepatan kilat. Pada detik berikutnya, tombak itu menembus dada penyihir senior yang biadab dan menusuk jantungnya. Penyihir senior yang biadab berteriak, berkedut beberapa kali lalu jatuh ke tanah. Ribuan prajurit buas bergegas keluar dari hutan. Namun, mereka semua membeku ketika mereka melihat penyihir senior yang biadab tergeletak di tanah dan berlumuran darah. Mereka menatap tertegun pada senior magus yang buas, prajurit paling kuat di suku mereka. Prajurit terbaik mereka telah dipukuli, yang telah membuat mereka sangat ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Orang-orang biadab adalah perampok yang tinggal di hutan Southern Wasteland. Mereka tidak memiliki tanah air, mereka tidak tahu cara menanam atau memelihara hewan. Mereka juga tidak tahu tentang magus Pries atau magi yang lebih tua. Mereka akan memakan setiap anggota tua atau lemah dari suku mereka sendiri. Sama seperti hewan liar, mereka bergerak di sekitar hutan Southern Wasteland, merampok setiap klan yang mereka temui dan memakan apapun yang bisa mereka temukan, termasuk orang-orang. Penyihir senior yang biadab adalah pemimpin suku buas ini, dan juga prajurit paling kuat di antara mereka. Prajurit buas lainnya mulai berteriak dan berteriak ketika mereka menyadari bahwa pemimpin mereka telah dirobohkan. Di dalam hutan lebat, sosok tinggi berbaju hitam, berdiri di bawah bayang-bayang pohon dan bergumam tidak puas, sudah memberitahumu. Sampah ini tidak berguna, mereka bahkan lebih bodoh daripada binatang. Kami harus melakukannya sendiri jika kami menginginkan hadiahnya. Sosok jangkung itu kemudian berjalan keluar dari bayangan dan berkata, ayo cepat lakukan. Kedua magi senior baru saja membangunkan magus Akupoints mereka, mereka tidak buruk. Selain itu, mereka tinggi dan cantik, para wanita tua itu akan menyukainya. Mereka akan bernilai banyak uang. Masa depan yang tinggi lainnya juga berjalan keluar dan berkata, mari kita lakukan bersama. Tangkap mereka hidup-hidup secepat mungkin. Dan si kecil itu, dia bisa merapal mantra di usia yang begitu muda, lebih penting lagi. Lihatlah wajah halus itu, seseorang akan membayar banyak untuk itu. Ji Hao mengambil kapak yang dilemparkan ke tanah sendiri sebelumnya dan memotong leher penyihir senior yang buas. Dia menggunakan semua kekuatannya, memotong leher sihir senior yang biadab dengan keras hampir 100 kali lalu akhirnya memenggal kepalanya. Tubuh si agung si liar masih berkedut intens setelah itu. Beberapa saat kemudian, aliran darah besar menyembur keluar dari lehernya yang patah dan kedutan itu berhenti. Kekuatan hidup yang sangat kuat. Dan dia adalah seorang penyihir senior dengan hanya 3 akupun titik penyihir yang terbangun. Ji Hao berseru dalam hati. Kemudian Ji Hao mendengar langkah kaki berat ini datang dari hutan. Dia tiba-tiba merasakan getaran membunuh. Ji Hao kemudian mengangkat kepalanya dan melihat 2 pria sedang berjalan keluar dari hutan. Keduanya tingginya lebih dari 3 meter dan mengenakan baju besi logam penuh. Kecuali wajah mereka, semua bagian tubuh mereka terlindungi dengan baik oleh baju besi yang dibuat dengan indah, termasuk jari-jari. Wajah mereka berwarna perunggu yang aneh. Salah satu dari mereka memegang bola dan yang lainnya memegang pedang berat. Ji Hao menatap wajah kedua pria itu dengan kaget, keduanya memiliki sepasang mata tambahan yang terletak di atas alis mereka. Mereka adalah orang bermata 4. Bertarung. Bertarunglah dengan kekuatan penuh Anda. Sial, itu prajurit klan Jia, teriak Ji Ying dan Ji Lang secara bersamaan. Ji Hao merasa seolah-olah arus listrik telah melewati tubuhnya, ada merinding di seluruh tubuhnya dan bulu-bulu kecil di tubuhnya semuanya berdiri. Dia mendeteksi segala macam emosi yang terkandung dalam teriakan Ji Ying dan Ji Lang, ketegangan, kejutan, dan bahkan sedikit ketakutan.
Jilang dan Ji Yang mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan senjata mereka erat-erat, sambil mengambil 3 langkah ke depan dan menghadapi 2 klan-klan Jia dengan berani. Mereka mungkin tidak menyadari ketakutan yang terkubur jauh di dalam hati mereka sendiri, tetapi Ji Hao tentu saja. Paman Ji Ying, apa sih klan Jia itu? Ji Hao memandangi 2 pria bermata 4 yang berjalan cepat ke arahnya dan berteriak kepada Ji Ying. Mundur, Hao, kembali. Ji Ying mencengkeram tombaknya dan menggeram. Aliran api menyembur keluar dari tubuhnya berubah hampir tembus pandang dalam api yang mengamuk. Mereka monster dari klan Jia. Jauhi mereka, hehe, hehe. Prajurit klan Jia melengkungkan bibir mereka dan terkekeh jijik. Melihat musuh yang tidak manusiawi, Ji Hao menarik napas dalam-dalam. Titik cahaya ungu yang dipadatkan oleh kekuatan internalnya muncul di antara alisnya dan mulai berputar dengan cepat, terus-menerus menarik kekuatan alam di sekitarnya ke dalam tubuh Ji Hao. Tubuh Ji Hao sedikit gemetar, setelah itu dia mulai melafalkan 9 kata rahasia. Pada saat itu, siluet Ji Hao menjadi kabur dan tidak jelas. Diikuti oleh guntur yang teredam di udara, Ji Hao mengarahkan tangan kirinya ke langit dan tangan kanannya ke arah bumi. Pupil matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menyerbu. Pada saat yang sama, angin dingin bertiup kencang di udara. Tanah di bawah kaki 2 prajurit klan Ji mulai bergerak seperti air. Puluhan duri tanah tebal lengan terdorong keluar dari tanah. Ujung duri ini bersinar dengan cahaya dingin yang sama seperti yang ada di mata Ji Hao. Di bawah kendali kekuatan Ji Hao, kekerasan duri ini lebih besar daripada baja. Namun, duri yang tajam dan keras ini hancur menjadi debu melawan baju besi prajurit klan Jia. Para prajurit klan Jia berdiri diam, tetapi baju besi mereka bersinar bahkan tanpa jejak yang ditinggalkan oleh duri itu. Tawa mengejek mereka berubah lebih keras dan mata mereka menjadi lebih dingin. Ji Hao membentak. Semua tanaman di sekitarnya bergetar tiba-tiba. Ratusan pohon yang menjulang tinggi layu dan runtuh dan petak-petak besar rumput hangus dengan cepat. Hanya beberapa tanaman di dekat 2 prajurit klan Jia yang dibungkus oleh lampu hijau dan mulai tumbuh dengan gila, daun dan tanaman merambat mereka mengembang lebih dari ratusan kali dalam sekejap mata. Di bawah pengaruh kekuatan sihir Ji Hao, daun dan tanaman merambat ini menjadi sekeras tulangan dan melingkar di sekitar tubuh prajurit klan Jia seperti ular. Tanaman merambat besar itu terus melingkar di sekitar prajurit klan Jia dan membungkus mereka menjadi kepompong hijau besar, setelah itu mulai menggeliat dan meremas, membuat suara riuh kerikil. Trik yang membosankan. Suara dingin dan ceroboh datang dari dalam kepompong hijau. Tepat ketika suara itu memudar, kepompong itu terbuka karena kekuatan di dalam, potongan daun dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya terpesona oleh kekuatan benturan. Kedua prajurit klan Jia dengan tenang melepaskan diri dari kepompong dan terus berjalan dengan langkah-langkah besar. Hao, mundur! Jilang menggeram. Orang-orang klan Jia ini adalah monster. Hanya penyihir senior yang bisa menghadapinya. Ji Hao tidak mendengarkan Jilang. Dia mengunci jari-jarinya dan memicu 9 kata rahasia secara berurutan. Kekuatan 9 kata rahasia memungkinkan Ji Hao untuk menghubungkan kekuatan internalnya sendiri dengan kekuatan alam. Kekuatan alam di sekitarnya mulai berputar seperti pusaran air yang tak terlihat. Percikan kecil muncul dari udara kemudian menyalakan api besar di sekitar Ji Hao. 9. Setebal lengan dan panjang puluhan kaki, ular berapi-api melesat keluar dari api yang menyala-nyala dan bergegas menuju prajurit klan Jia, memancarkan panas yang luar biasa. Ular api menghantam dada prajurit klan Jia, tetapi mereka bahkan tidak berkedip ketika itu terjadi. Mereka hanya melirik Ji Hao dan terus berjalan. 9 ular berapi-api meledak dengan ledakan keras pada detik berikutnya, melepaskan percikan api dan asap dan jatuh dengan percikan api besar di dekat baju besi berat mereka, gagal meninggalkan jejak apapun pada mereka. Ji Hao menyerang prajurit klan Jia lebih dari 3 kali dengan semua sihir terbaiknya.
mematikan serangannya bahkan lebih besar daripada serangan elit junior warrior. Namun, kedua prajurit klan Jia tidak terluka sedikit pun. Ji Hao tidak bisa merasakan kekuatan sihir apapun dari dua prajurit klan Jia, yang berarti bahwa mereka menerima semua serangan hanya dengan kemampuan pertahanan mereka yang sangat kuat. Tembak. Geraman beberapa prajurit klan King Yi datang dari belakang Ji Hao. Puluhan anak panah panjang meluncur ke arah prajurit klan Jia. Prajurit klan Jia tertawa mencemooh, lalu memejamkan mata. Prajurit klan King Yi adalah pemanah terbaik di Southern Wasteland. Puluhan anak panah mengenai mata tertutup prajurit klan Jia hampir bersamaan, yang membuat Ji Hao sangat gembira. Namun, setelah kurang dari 1 detik, hatinya tenggelam dengan keras, dia merasa kedinginan dan putus asa seperti tenggelam di sungai dingin di tengah lembah. Semua prajurit klan King Yi yang menjaga lembah Colebrook adalah junior magi tingkat menengah, bahkan beberapa junior mag elit. Panah yang ditembakkan oleh mereka dapat dengan mudah menusuk puluhan pohon yang menjulang tinggi lebih dari bermil-mil jauhnya. Tapi barusan, panah mereka telah berbenturan dengan kelopak mata prajurit klan Jia. Prajurit klan Jia berkedip dan mengibaskan kotoran yang ditinggalkan oleh panah yang hancur. Setelah itu, mereka mengambil beberapa langkah besar ke depan, dan berjalan ke arah Ji Ying dan Jilang. Ji Hao menatap kedua prajurit klan Jia dengan gugup. Orang aneh macam apa mereka? Bahkan kelopak mata mereka tidak bisa dihancurkan, seperti dinding besi dan telah menghancurkan panah pemanah terbaik di Southern Wasteland. Ji Hao berpikir. Ji Ying melesat di depan Jilang. Dia melompat dari tanah, mengangkat tombaknya tinggi-tinggi dan menusuk ke arah salah satu jantung prajurit klan Jia. Pada saat yang sama, ujung tombak menyemburkan nyala api yang mengamuk. Ji Ying menyuntikkan semua kekuatannya ke dalam tombak Hai, menyebabkan besar dipancarkan dari tombak. Bumi mulai bergetar hebat dan tanah mencair dengan cepat. Tidak lama kemudian, lapisan tipis lava menutupi tanah di dekat Ji Ying dan menyebar ke daerah sekitarnya. Prajurit klan Jia yang menghadap Ji Ying memegang bola di tangan kirinya dan mengambil langkah ke samping lalu memutar tubuhnya dengan sudut yang aneh, dan menghindari serangan Ji Ying. Ujung tombak itu mengiris udara, 1 inci dari wajahnya, tetapi bahkan tidak menyentuh rambutnya. Ji Ying telah meleset dari targetnya. Sebelum dia mendarat kembali ke tanah dan dapat menyesuaikan postur tubuhnya, prajurit klan Jia melemparkan pukulan ke tenggorokannya seketika. Ji Ying mengerang yang sangat teredam, kehabisan napas dan menunjukkan bagian putih matanya. Setelah itu, prajurit klan Jia mengangkat bola dan memukul bagian belakang kepala Ji Ying dengan keras. Ji Ying berteriak kesakitan, jatuh dengan keras di tanah, membungkus tubuhnya untuk berkedut terus-menerus. Ji Ying, Jilang menggeram dan melompat, bergegas menuju prajurit klan Jia yang berdiri di depan Ji Ying. Prajurit klan Jia lainnya tampaknya telah meramalkan rencananya, begitu Ji Ying menggerakkan kakinya, dia meletakkan perisai berat, yang tiba-tiba muncul entah dari mana di depan rekannya. Jilang tidak melihat ini datang, dia menabrak perisai dengan keras, kepalanya langsung pecah dan darah menyembur keluar. Murid Ji Hao menyempit ke ukuran yang tepat ketika dia melihat apa yang terjadi. Serangan kedua prajurit klan Jia ini sangat bersih dan lurus. Sepertinya mereka telah berlatih ini ribuan kali. Ji Ying dan Jilang, dua magi senior muda yang kuat masing-masing dirobohkan oleh satu serangan. Ji Hao merasa seolah-olah prajurit klan Jia bahkan bukan manusia, mereka lebih seperti dua mesin tempur. Bersambung.